kasih anak-anakku SMA Islam Kelebak yang hebat untuk memulai pelajaran pertama. Mari kita berdoa dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita dalam pelajaran pada siang ini lancar dari awal sampai akhir. Doa mulai. Nah, anak sekalian kelas 10 pada SMA Islam yang berbahagia, untuk memulai pada tahun ajaran baru pada mapel geografi IPS, pada kali ini kita akan bahas pengetahuan dasar dari geografi. Nah, pengetahuan dasar geografi di sini kita bahas menjadi 3 item. Yang pertama pengertian, yang kedua aspek ruang dan lingkup kajian geografi, yang ketiga adalah pendekatan dan prinsip geografi. Kemudian kita memasuki pada bab pengertian dan konsep. Pengertian geografi menurut para ahli, yang pertama adalah Eratosthenes atau bapak geografi dunia, di mana dinyatakan di situ bahwasanya geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan keadaan bumi. Kemudian kemudian ahli geografi yang kedua ada Immanuel Kant. Bahasanya geografi itu adalah ilmu yang objek studinya meliputi benda-benda dan hal-hal gejala yang tersebar di permukaan bumi. Yang ketiga ada Ellsworth Huntington, di mana disebutkan geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Ya, yang terakhir, yang keempat di sini sebenarnya ada banyak dari definisi geografi menurut para ahli. Di sini saya simpulkan hasil seminar IGI Ikatan Geografi tahun 1988 di Yogyakarta. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang pelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Next, pengertian dan konsep geografi. Konsep geografi dalam kehidupan manusia yaitu memiliki 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep lokasi, di mana lokasi ini mengkaji letak suatu objek di permukaan bumi. Meliputi A. Lokasi absolut, lokasi di permukaan bumi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya, misalnya Kabupaten Sleman itu letaknya berapa bujur timur dan lintang selatan. Itu ditulis 110,33 derajat bujur timur dan 7,34 lintang selatan sampai 7,47 lintang selatan. Lokasi relatif, lokasi suatu tempat yang dilihat dari tempat lain. Contoh, sebelah barat Kabupaten Bantul itu ada Kabupaten Kulon Progo. Next, konsep jarak 3 ya. Mengkaji jarak antar satu tempat ke tempat yang lain. Ini konsep jarak ini ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut, jarak antar wilayah diukur dengan panjang. Contohnya Kabupaten Karanganyar sampai Kebumen itu jaraknya 20 km. Kemudian jarak relatif, jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute waktu atau biaya. Contoh Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan Gombong itu dapat ditempuh 15 menit dengan biaya 2.000 pada tahun berapa ini? Angkutan umum. Itu artinya bisa dikira jaraknya antara Karanganyar dan Gombong itu sekitar 10 km. Konsep keterjangkauan berikutnya, di mana konsep ini mengkaji aksesibilitas satu tempat. Contoh, konsep ini menunjukkan kemudahan untuk mencapai suatu tempat yang tidak selalu ditentukan jarak. Berikutnya, konsep pola, yaitu bisa mengkaji susunan keruangan objek di muka bumi. Contoh, Kabupaten Gunung Kidul berupa perbukitan kapur dengan penduduknya yang berpola menyebar. Ada konsep morfologi, yaitu mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi. Kemudian ada konsep aglomerasi yang mengkaji pemusatan atau pengelompokan fenomena
di permukaan bumi. Contoh, ibu kota Provinsi Surabaya adalah kota yang menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, dan pusat pemerintahan. The next, konsep nilai guna, di mana mengkaji kegunaan suatu wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Contoh, daerah pesisir pantai cocok dimanfaatkan untuk tempat wisata dan pusat perikanan. Kemudian ada konsep diferensiasi area yang mengkaji perbedaan karakteristik di berbagai wilayah. Di contoh, ada di daerah pantai penduduknya bermata pencarian nelayan, sedangkan di pegunungan adalah berprofesi sebagai petani atau pekebun. Konsep keterkaitan keruangan, di mana konsep ini mengkaji tingkat saling membutuhkan dari dua wilayah. Contoh, Kebumen membutuhkan beras yang dikirim dari Cianjur. Konsep interaksi dan interdependensi ini yaitu mengkaji hubungan timbal balik antara wilayah. Contohnya, kota Jakarta adalah kota industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja dari daerah lain. Aspek kajian geografi di sini ya, ada aspek fisik yang meliputi aspek topologi, aspek biotik, non biotik ya. Kemudian aspek non fisik B. Di sini ada 4, ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Yang ketiga, ruang lingkup geografi. Ada objek kajiannya, yaitu kajiannya apa? Ruang lingkup geografi itu ada objek material dan objek formal. Kemudian ilmu penunjang geografi apa saja? Ya, geografi itu tidak berdiri sendiri tapi didukung oleh disiplin ilmu lainnya. Contoh, ada sosiologi, antropologi, budaya, sejarah, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Cabang-cabang ilmu daripada geografi itu ada 8. Ada geologi, ada geomorfologi, ada biogeografi, hidrologi, ada oceanografi, meteorologi, pedologi, dan klimatologi. Bisa ditambahkan dari berbagai sumber. Ya, kemudian apa sih anak-anak manfaatnya kita mempelajari geografi ini? Yang pertama adalah manfaatnya bisa membantu memahami kondisi negara dan hubungannya dengan negara, dunia, atau internasional. Membantu memahami kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Membantu memahami iklim global dan pengaruhnya bagi tiap-tiap belahan bumi. Membantu mengkaji bidang pertanian, industri, bidang ekonomi, dan bidang ilmu lainnya. Ya. Kemudian pendekatan geografi, ini ada pendekatan spasial, keruangan ya, ada pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, pendekatan wilayah atau regional ya. Pendekatan lingkungan atau disebut juga ekologi. Di sini mengkaji berbagai permasalahan yang disebabkan oleh interaksi makhluk hidup dengan lingkungan serta makhluk hidup satu dengan lainnya. Ada tahap determinisme ya, manusia bergantung dengan alam ya. Kemudian ada tahap posibilisme dan tahap optimis ekologi teknologi ya. Yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah atau regional, di mana di sini pendekatan kompleks wilayah itu mengkaji permasalahan dengan mengkombinasikan pendekatan keruangan dan lingkungan. Pada kajian ini menemukan bahwa fenomena yang terjadi di setiap wilayah beda-beda. Contohnya, rencana relokasi penduduk sekitar Lutuhari yang perlu Jakarta, rumah susun itu ya, susun merunda di Jakarta Utara. Prinsip geografi ya, pendekatan geografi dan prinsipnya itu ada deskripsi, persebaran, interrelasi, korologi. Sekian anak-anak materi yang saya sampaikan ya. Sungguh masih banyak orang di dunia ini yang lebih susah dari kita, maka hentikan segala keluhan. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita punya. Alhamdulillah, dan selesai. Nanti tugasnya akan saya kirim lewat slide berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku SMA Islam kelas 10 yang hebat. Semangat walaupun kita di masa pandemi, jaga jarak, pakai masker, dan jaga kerumunan, jaga kesehatan, jaga imun kita supaya kita tetap aktivitas